Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Sejumlah ibu di Kota Semarang melaporkan seorang selebgram karena menggelapkan uang arisan sebesar 2 miliar rupiah. Harga beras di Kota Semarang mulai turun sementara harga cabai dan bawang terus melambung jelang Ramadan. Karena tidak ada akses jalan yang lebih cepat, warga Magelang bertaruh nyawa melewati jembatan gantung di atas Sungai Progo. Teror senjata tajam di jalan kembali terjadi. Kali ini, dua remaja membawa celurit sampai mengancam ibu-ibu di Kabupaten Magelang. Namun aksi keduanya terhenti karena ditabrak pengendara mobil. Senin dini hari, dua remaja dengan senjata tajam celurit menyerang kendaraan mobil yang mengikuti di Jalan Magelang, Yogyakarta. Saat itu pengendara mobil sengaja memepet dua remaja karena mereka menodong celurit ke pengendara motor lain seorang ibu-ibu. Pengendara mobil akhirnya memepet dua remaja tetapi malah diserang. Untuk menghentikan aksinya, pengendara mobil menabrak dua remaja. Ia pun melapor ke polsek terdekat untuk menangkap dua remaja bersenjata di lokasi tabrakan. Yang berdua bawa senjata tajam celurit, kan ngejar ibu-ibu. Terus saya lihat kasihan kan ibu-ibu kalau sampai terjadi apa-apa, saya kejar. Nah, saya lerep, malah mobil saya dibacok. Terus saya kejar terus sampai ke ini Metro Square. Saya pepet, terus itu ada saya senggol, nabrak truk anak itu. Saat itu saya ke Polsek Mertoyudan, saya lapor. Terus diamankan sama Polsek Mertoyudan. Polisi membenarkan peristiwa itu. Kini kedua remaja yang masih berusia 16 tahun ditahan di Polres Magelang. Karena sudah membahayakan, ya, diingatkan tidak ini, akhirnya terjadi sebagaimana rekan-rekan yang lihat di video kemarin. Karena mereka terjatuh, setelah terjatuh, pengendara ini kemudian melaporkan ke kepolisian Polsek Mertoyudan. Tidak lama, anggota Polsek langsung datang karena tidak jauh dari Polsek. Kita amankan kedua-duanya. Kedua remaja mengalami luka lecet dan sudah dirawat. Usai diperiksa, ternyata keduanya dalam pengaruh minuman keras saat berkeliaran di Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Polisi masih mencari ibu-ibu yang dikejar oleh kedua remaja. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Teror senjata tajam oleh remaja di Kabupaten Magelang membuat warga cemas. Mereka meminta agar polisi menggelar patroli, terutama dini hari. Selain itu perlu adanya pembinaan untuk anak-anak agar tidak meresahkan lingkungan. Takut sih, tapi kan saya suka pulang malam. Jadi kalau bawa senjata gitu ya ngeri juga ya. Ya tapi pihak kepolisian ditindaklanjuti lebih tegas lagi. Soalnya juga katanya yang murid itu kan masih muda, masih SMA, kasihan lah orang tuanya. Takut banget kita jadi keluar, jadi takut. Kok kayaknya kurang gimana ya Mas yo, keamanan itu loh. Yang jelas ininya Mas, moral anak sekarang seperti itu gitu loh, moralnya itu loh Mas. Harapan kepada pemerintah apa, Bu? Ya bimbingan moral lebih dipertegas lagi Mas, di sekolah kayak gitu. Semoga dari pihak keamanan dan pemerintah serta warga masyarakat Kota Magelang sekitar bisa waspada terhadap kejadian kejahatan. Selalu tingkatkan kewaspadaan. Semoga aja selalu aman selalu. Kebanyakan pelaku-pelaku itu adalah masih pelajar ya, masih di bawah umur. Jadi alangkah baiknya itu dari pemerintah juga dari pihak kepolisian juga sering-sering melakukan patroli aja sih. Apalagi kalau menjelang dini hari ya seperti itu, dan mungkin bagi orang tua itu juga lebih mengawasi dan mendidik anak-anaknya. Dan kebanyakan kan karena itu masih pelajar ya Pak ya. Jadi untuk dari sekolah juga memberikan edukasi yang terbaik gitu loh sama anak-anak pelajarnya.
Kita beralih ke informasi lain, harga kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang di Kabupaten Purworejo terus melambung tinggi. Tidak hanya itu, stok minyak goreng subsidi minyak kita juga kembali langka. Berbagai kebutuhan pokok di Pasar Baledono, Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan harga. Seperti harga cabai rawit menembus Rp68.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang putih dijual Rp31.500 per kilogram, serta bawang merah Rp38.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat para pembeli harus putar otak memenuhi kebutuhan hidup. Sebenarnya sangat memberatkan kita ya. Karena perekonomian udah berat, cari uang berat, apalagi untuk kenaikan harga bahan pokok yang semakin melonjak, terus pendapatan kita yang begitu kecil, kira susah lah bagi rakyat kecil. Kenaikan harga dipicu kelangkaan cabai, bawang hingga minyak goreng. Bahkan stok minyak goreng subsidi minyak kita masih langka. Bawang itu karena stoknya tapi panennya bagus ya. Apa karena stoknya, apa karena mau puasa. Yang minyak hemat, minyak sanko sih stabil. Yang ini minyak kita ini susah. Ya, minyak masih minim. Stoknya peminatnya sih banyak sekali. Ya, kita punya 2 stok mas, berapa menit langsung habis. Kini yang tersedia di pasar hanya minyak goreng kemasan dengan harga sekitar Rp21.000 per kilogram. Kenaikan harga kebutuhan pokok diprediksi masih akan terjadi mengingat bulan Ramadan tinggal 2 pekan lagi. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Kenaikan harga cabai dan bawang juga terjadi di Kota Semarang. Namun di tengah naiknya harga komoditas, harga beras berangsur turun. Cabai dan bawang di Pasar Peterongan, Kota Semarang naik harga. Kenaikan signifikan pada cabai rawit merah dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Disusul cabai keriting dan cabai merah besar dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga bawang. Bawang merah yang awalnya Rp35.000 menjadi Rp45.000. Lalu bawang putih dari Rp33.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi dalam 4 hari terakhir. Penyebabnya karena panen petani gagal setelah terendam banjir. Imbas kenaikan harga bawang dan cabai membuat pembeli menjerit. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Ya, kalau saya sih mintanya ya turun, soalnya rakyat kecil itu mas. Kalau naik terus kan susah. Susah ya, Bu. Apalagi ini jelang puasa ya Bu, ya kebutuhan juga naik. Iya mas, itu kalau saya. Ini mengurangi jumlah pembelian atau gimana Bu dengan kenaikan harga ini Bu? Ya otomatis ya mas, jadi untuk ngirit-ngirit kalau masak ya ngirit-ngirit biasanya 1/4 ya dikurangi. Gitu. Di sisi lain harga beras berangsur turun. Di Pasar Simongan misalnya, beras medium turun dari Rp12.500 menjadi Rp11.000 per kilogram. Begitu juga dengan beras premium yang awalnya Rp14.500 jadi Rp13.000 per kilogram. Yang medium 12,5, terus premium 14,5. Berarti mengalami turun 1.500 ya Pak per kilo ya itu ya? 1.500. Ini turun sejak kapan ini Pak beras? 1 mingguan ini. 1 minggu ini ya Pak ya. Kalau untuk pasokan sendiri gimana Pak? Lancar atau enggak? Lancar. Meski mulai turun, harga ini masih cenderung mahal karena harga beras medium normalnya di bawah Rp10.000, sementara beras premium biasanya Rp12.000 per kilogram. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lain, cuaca buruk membuat ratusan kapal nelayan di Kabupaten Batang tidak melaut. Akibatnya pasokan yang menipis memicu mahalnya harga ikan di tempat pelelangan. Tiga bulan lamanya, nelayan di Kabupaten Batang tak berani melaut karena cuaca buruk. Kapal-kapal mereka hanya bisa bersandar di muara pelabuhan. Baru sedikit nelayan yang nekat melaut, itu pun tak lama dan tak jauh, hanya 5 mil dari bibir pantai. Belum banyaknya nelayan yang melaut membuat harga ikan di tempat pelelangan melambung tinggi. Meski begitu, para nelayan tak masalah, yang penting bisa memenuhi kebutuhan harian. Ini kemarin kan berapa jam melaut, 3 jam, 4 jam. Untuk hasilnya sendiri Pak, pengaruh di mana Pak?
Hasilnya sementara ini tidak ada hasil. Nggak ada. Lagi kosong lah. Berarti hanya untuk memenuhi kebutuhan sini aja Pak ya? Itu cuma untuk di sini buat makan ABK yang perantauan pun sulit Pak. Oh, ya kendala karena cuaca buruk itu. Nggak pada pelaut berarti ya? Iya. Nganggur semua itu total itu. Untuk harga ikan sendiri gimana Pak? Untuk harga ikan sendiri hari ini lumayan lah. Lumayan ya bisa buat beli perbakalan dan bisa ngasih orang-orang ABK-nya lah. Kayak gitu ya. Nelayan yang tak melaut memilih memperbaiki kapal ataupun jaring mereka sembari menunggu cuaca kembali normal. Musim hujan memang menjadi masa paceklik bagi para nelayan karena gelombang tinggi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang.